Saudara, saya percaya saudara pulang dan menjadi pemimpin yang dahsyat. Amin. Saudara jangan pernah berpikir bahwa Mahanaim ada seperti sekarang dan saya mewarisi. Saya mulai dari nol. Bahkan saya tidak punya satu orang pun. Saudara, saya merekrut rumah singgah. Pada waktu itu Tuhan bilang buka rumahmu buat rumah singgah. Dan saya sama sekali tidak punya uang. Jadi saya pergi ke tukang sayur. Dan saya bilang, Pak, semua sayur yang tidak laku kumpulin aja. Saya beli 5.000 boleh enggak? Saudara, dan dia bilang, Bu, kalau sudah gak laku itu pasti layu. Saya bilang, nanti dimasak juga layu. Dia bilang, Bu, kadang-kadang tahunya udah jadi asam, gak apa-apa. Nanti saya masak lagi. Saudara, dan saya buat itu untuk memberi makan rumah singgah. Saya pergi ke pasar dan saya bilang kepada mereka, ke sayur, ke wortel, Bu, yang rusak, yang kotor, yang mungkin putus, boleh enggak buat saya pakai. Dan itu yang saya bikin. Saya masak jadi bubur Manado ala Bu Iin. Semua masuk pokoknya. Adanya apa aja. Saya pergi ke tukang daging, saya bilang, boleh minta enggak tulangnya? Atau apa aja yang dibuang dari daging. Saudara, dan seringkali saya dapat tidak cuma sedikit, saya dapat satu gede. Dan itu yang saya olah. Sekali lagi, saya berharap tidak ada satupun dari saudara yang beralasan dan berkata saya tidak bisa bikin rumah singgah, saya tidak bisa bergerak, saya bukan siapa-siapa. Karena setiap kita, saudara sudah ada di tempat ini. Saudara pulang, saudara menjadi pemimpin. Karena saudara sudah melewati 1, 2, 3, let's shine. Setiap kita akan bersinar dan jadi pemimpin. Saudara, saya tambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah low profile. Seperti tadi sudah dibahas oleh Bu Nike. Saudara, saya tuh melihat pemimpin-pemimpin gak pernah mau belajar dan gak pernah mau turun. Sehingga mereka gampang sekali menyalahkan, menuntut di luar dari kapasitas. Saudara, saya selalu bilang begini, kalau saya tidak bisa melakukan, saya tidak akan suruh orang lain melakukan. Ya. Tapi kalau saya bisa beri makan 2.000 orang tanpa uang, hanya dengan pergi ke tukang sayur, hanya pergi ke pasar, hanya pergi ke goro, karena pergi ke semua dan minta barang buangan. Setiap kita bisa melakukan. Amin. Saudara, saya gak akan suruh. Kalau saya tidak pernah bisa, saudara ya, untuk gotong-gotong, saudara untuk ngepel. Saudara, pada waktu rumah saya pertama kali dipakai buat rumah singgah, setiap kali habis selesai, itu rumah saya mendadak baunya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, sampai kursinya aja berbau. Saudara, kalau saudara tahu, anak-anak itu banyak datang dari dari Bantar Gebang. Dan itu tempatnya sampah. Karena mereka tinggal di situ, tidur di situ, bau mereka itu khas. Saudara, sehingga kalau mereka duduk itu nempel baunya itu. Jadi kalau setiap kali selesai kebaktian, dan kebaktiannya setiap hari ya, saya ini harus ngepel, nyikat tembok. Tembok aja harus disikat. Kalau tembok tidak disikat, kursi tidak disikat, baunya nempel. Dan suami saya itu, haleluya, puji Tuhan, soal kebersihan. Saudara, sandal di rumah kami itu 5, 1 orang. Kenapa? Sandal luar beda, sandal ruang tamu beda, sandal dapur beda, sandal kamar beda, sandal WC beda. Suami saya nggak kenal, saudara ya. Ampun kalau soal itu. Saya itu kalau kayak retret begini, saya bisa mandi 4 kali. Ya misalnya nih ya, saya pulang, peraturan di rumah, pulang masuk kamar mandi, nggak boleh duduk aja, kagak boleh, saudara. Jadi begitu pulang, masuk kamar mandi, mandi. Saudara keluar, saudara beres-beres dan sebagainya. Saudara saya berangkat,
Saudara, nanti kemudian saya keringetan, balik lagi, masuk lagi kamar mandi. Jadi saudara bisa bayangkan, seandainya orang beralasan kepada saya dan bilang begini, Bu, ya, saya ini gak bisa buka rumah singgah karena rumah saya kecil, rumah saya juga sama. Saudara, hari itu ada orang datang, saudara. Dia tahu Mahanaim, dia tahu siapa saya, dan dia bilang dia mau wawancara saya. Saudara, dia di depan rumah saya itu bolak-balik. Karena di rumah saya ada CCTV. Jadi percayalah saudara, lewat saja di depan rumah saya ketangkep sama CCTV. Seluruh rumah ada CCTV-nya. Jadi saya tahu nih orang sudah bolak-balik di depan rumah saya. Akhirnya saya turun. Saya bilang, Bapak ini cari siapa? Cari Bu Iin. Ya, kita kan janjian memang jam 10. Terus saya bilang, kenapa gak masuk? Dia bilang begini, mana mungkin rumah ibu sekecil ini? Loh, ini kenyataan. Rumah saya 200 meter persegi sih. Gak kecil-kecil banget. Tapi bayangan mereka dengan Mahanaim, mereka berpikir, saudara, rumah saya besar. Saudara, dan mereka berpikir pada waktu itu ibu tampung dan bikin rumah singgah. Di rumah berapa? Saya bilang bisa 2000. Saya bisa gembalakan 2000 anak. Saya sendiri dengan 2 anak saya. Kalau saudara yang kemarin pasti sudah berkenalan dengan anak saya Stephen, kalau yang di sana tapi saya nggak kesini. Saudara yang kedua anak saya Joshua, itu cucu saya 2. Saudara, kami di rumah itu nggak kenal kata istirahat. Jadi pada waktu itu kami bikin rumah singgah 2000. Saudara, kami bagi, saudara, jadi berapa? 8 kelompok. Jadi setiap hari pagi sore kami melayani. Anak saya sekolah, pulang sekolah melayani. Karena rumah singgah kami buka mulai, saudara ya, dari jam 1 sampai jam 3 pulang. Kemudian 3:30 sampai 5:30. Dan itu setiap hari. Saya masak sendiri. Saya ngajar. Saya doa. Saya sikat rumah sendiri. Tanpa pembantu. Saya mau berkata, jangan biarkan dirimu terlalu banyak alasan. Seringkali yang menghambat kita bukan keadaan, alasan dari dalam hidup kita. Karena itu pulang dari sini mari bangkit. Dan saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Saya berkata, melangkahlah. Tuhan sudah siap menunggu kita. Karena Tuhan dari dulu sudah punya rencana yang besar buat setiap kita. Amin. Tapi saudara harus mau low profile. Seandainya nih saudara ya, saya ini memilih saudara untuk cuma duduk diam dan begini. Ya kalau uang ada, baru saya mulai, gak pernah ada. Bahkan waktu retret ini diadakan, saya sudah tahu hitungannya 2M. Kami mulai dengan 50 juta aja gak ada. Saya bilang yang bagian dapur, ya, pokoknya mulai aja, saya percaya. Dan saudara tahu, ini saudara ya, ibu yang bawa saudara, petani-petani ini datang. Dan dia bilang, tahu gak Bu, di bawah ngomongnya begini, kesaksian Ibu Iin itu terlalu dibuat-buat. Mana ada petani aliran keras, ya agama Islam, kasih Mahanaim 3 ton lebih saudara, sayuran. Pasti diam-diam dibayar sama Bu Iin. Pasti diam-diam ada yang bayarin. Tidak ada yang bayarin saudara. Kami bayar lewat apa? Doain. Kami bayar cuma lewat mendoakan. Masalahnya seberapa saudara bisa percaya? Masalahnya seberapa saudara mau bergerak? Masalahnya seberapa saudara mau melangkah? Seberapa saudara mau turun? Supaya saudara bisa menjadi pemimpin. Yang kedua saudara, ya,
Saudara adalah endless love. Ingat, leadership, L, low profile. E-nya endless love, kasih yang tidak pernah mengerti, kasih yang tidak pernah berakhir. Ayatnya berkata begini, dengan ini kami melihat, mengerti, mengalami apa itu kasih. Kristus mengorbankan hidupnya bagi kita. Itulah mengapa kita wajib meletakkan hidup kita bagi saudara seiman kita, dan tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Saudara, kalau saudara bilang, berapa kali saya melepaskan pengampunan? Enggak tahu. Saudara, orang yang saya cintai, saya bayarin. Saudara, dia memaki saya pelacur. Dia mengambil semua barang dan mencuri. Saudara, yang lain, ada orang yang masuk penjara, saya tebus. Saya besarkan di Mahanaim. Saudara, dan baru 6 bulan di Mahanaim, keyboard yang harganya 20 juta digotong, hilang, lenyap. Saudara, ada lagi, dia punya utang 400 juta. Kami bantu hadapi dengan debt collector. Kami pelan-pelan aturin, kasih modal sampai dia lunas. Saudara, setiap kali dia dikasih pekerjaan buat setting, saudara ya, produksi AC, saudara, dia mencuri. Saudara, kalau produksi ini ya, dulu kalau kami produksi seperti ini, saudara, ada retret dan sebagainya, kami akan habis buat produksi, saudara, kurang lebih, saudara, 1M. Hari ini dipegang anak saya. Saudara, anak saya memang super pelit, tapi ini kan udah lumayan ya. Saudara, udah pakai 8, saudara, AC 1 ruangan. Tapi itu kalau bisa sih, kalau dia bisa mah diirit lagi, saudara. Saudara, bandingin aja, dipegang anak saya, saudara, 150 juta, 6 gelas. Dan dulu 1M. Saya tahu pencuriannya. Saya tegur, marah, saya difitnah, semua cerita dibalikkan. Orang percaya dengan omongannya. Sekali lagi, apakah saya mesti pahit? Apakah saya usir orang seperti itu? Apakah saya, saudara, mengutuki? Kalau saudara mau cari pemimpin, istilah saya, siapkan hati yang besar. Jadi pemimpin itu hampir selalu disalahartikan. Saudara ya, nanti saudara puji, orangnya besar kepala. Nanti saudara tegur, orangnya sakit hati. Kita lihat potensi, kita bilang begini, kamu punya potensi, makanya harus dididik keras. Saudara keluar, saudara didiemin, makin hari makin jelek. Saudara, jadi kalau saudara jadi pemimpin dan saudara disalahartikan, jangan khawatir, itu waktunya kasih yang tidak berakhir. Jangan salahkan dirimu. Saya suka guyon dengan suami saya. Suami saya juga pemimpin. Kami ini berempat pemimpin semuanya. Saya dengan suami dan anak saya. Saya memimpin di Mahanaim. Suami saya pemimpin di Mulia, 6.000 karyawan. Saudara, anak saya yang besar memimpin dia punya 4 pabrik ayam. Dia punya 1 tambak udang. Jadi dia memimpin sekian banyak karyawan. Saudara, anak saya yang kecil Joshua, dia ada lebih dari 20 cabang rock di seluruh Indonesia. Jadi dia juga pemimpin, dan kami ini suka guyonnya begini, saudara. Yudas itu punya pemimpin terbaik. Betul enggak? Punya lingkungan terbaik para rasul. Saudara, punya konselor terbaik. Tapi Yudas berakhir bunuh diri, betul? Jadi kalau anak buah kita bilang,
Saya tidak bisa bertumbuh karena pemimpin saya jelek. Saya tidak bisa bertumbuh karena pemimpin saya tidak adil. Ya udah mau digimanain, Yesus saja anak buahnya masih bunuh diri. Saudara, pokoknya lakukan yang terbaik. Tapi ada yang namanya Samuel. Dia punya pemimpin terburuk di dunia. Nggak ngapa-ngapain. Alkitab berkata dia menjadi sangat gemuk. Sampai gerak aja nggak bisa. Saudara, dia mencuri. Dia tidak berani marah kepada anak-anaknya yang berzina. Tapi Samuel menjadi nabi, hakim dan raja. Yang Alkitab berkata tidak bercacat celah. Jadi siapa saudara? Tidak pernah ditentukan keadaan, tapi ditentukan oleh reaksi. Kalau saudara pulang dari sini masih beralasan, apapun alasannya. Saudara berkata miskin, saya pernah miskin. Saya miskin sampai tinggal di pinggir kali. Saudara bilang saya punya pemimpin buruk, saya pernah punya. Saudara bilang saya orang yang sangat bodoh, saya pernah. Dosen saya sampai berkata begini, 20 tahun saya ngajar, gak pernah ketemu orang segoblok kamu. Saudara bilang saya sudah ditolak. Saya hampir ditolak di mana-mana, katanya sesat. Buktinya, nih saudara buka aja Facebook ya, ketik Iin Cipto. Kalau enggak keluar yang aneh-aneh. Tapi anehnya saudara masih mau tuh duduk. Betul kan? Loh saudara tahu gak sih kalau saya di luar dibilang sesat? Tahu kan? Kenapa saudara 3 hari 3 malam duduk di tempat ini? Why? Artinya apa? Pendapat orang tidak bisa menghentikan engkau. Jangan pernah alasan bahwa pendapat orang. Orang bilang saya bodoh, orang bilang saya begini. So what? Yang penting keputusan kita dan cara kita berjalan di hadapan Tuhan. Saudara, saya bilang begini, Tuhan itu adil. Kalau saya ini sesat, bego, kurang ajar, melawan Tuhan, menghina Roh Kudus seperti pikiran banyak orang, maka dari zaman ke zaman Mahanaim pasti sudah habis, betul kan? Bagaimana Tuhan berkati makin besar? Bagaimana saudara setiap kali ada di sini ketemu Tuhan, betul? Kenapa tempat yang katanya sesat kok semua orang masuk ketemu Tuhan? Saya berdoa saudara mengerti. Ya. Tapi itu lahir dari mana ini? Jangan biarkan hatimu kotor. Karena pahit, sakit, kecewa. Karena saya melihat jutaan pemimpin, bukan ribuan. Jutaan pemimpin di seluruh dunia dihentikan. Karena sakit hati, marah dan kecewa. Saudara yang ketiga, ya, leadership. Ya, saudara hanya admiral, artinya saudara bisa perang. Saudara harus bisa perang. Saya nggak bahas hari-hari kemarin saudara sudah belajar perang, betul? Jadi saya nggak bahas ya. Sebagai pemimpin kalau saudara tidak perang melawan dunia, perang melawan rencana iblis, perang melawan saudara apa yang dibisikkan oleh roh, maka saudara tidak bisa jadi pemenang. Saudara D-nya dedication. Tidak ada pemimpin saudara yang berpikir dan bisa santai-santai duduk-duduk dengan tenang. Saudara, dan kemudian semua berjalan dengan baik. Saudara, biar bagaimanapun saudara boleh cek, ini semua buktinya. 25 tahun saya di Mahanaim. Saudara, hari Sabtu dan Senin kebaktian, saya tidak pernah bolos 1 kali pun. Saya tidak pernah bolos 1 kali pun. Bahkan waktu saya pendarahan, bahkan pada waktu saya operasi kaki, saudara, saya merangkak naik. Saya tidak pernah bolos, kecuali saya pelayanan di luar kota.
Tapi saya nggak pernah hari Sabtu Mahanaim ada saya tidur di rumah. Nggak pernah. Saudara, orang boleh apapun. Saya pulang jam 3 pagi. Saya ada kok di sini kok. Jam 5 pagi. Saudara, itu adalah dedikasi. Saudara, biar bagaimanapun saya puasa seminggu 2-3 kali. Biar bagaimanapun saya setiap hari sampai hari ini loh. Baca Alkitab, doa, deklarasi, ambil berkat. Sebelum retret saya doling sendirian. Saudara, ada hari-hari saya doling jam 4 pagi di Monas. Sendirian. Biar bagaimana itu dedikasi. Saudara, Ibu Nike selain jadi pemimpin tari, dia sekretaris saya. Dan dia tahu, saudara, soal keuangan saya. Suami saya itu sampai pernah bilang begini, guyonnya. Yang, dia manggil saya yang. Kalau duit lu gak buat Mahanaim, lu sudah punya 10 apartemen kali. Saudara, Bu Nike tahulah berapa banyak setiap bulan. Kalau saudara berkata, why? Dedikasi. Loh saudara, saya tuh gak pernah beli baju mahal. Baju saya semua profetik. Sandal saya semua dikasih orang. Tas saya tas profetik. Saudara dan saudara tahu semua keuangan saya buat apa? Mahanaim. Ini prinsip saya. Kalau saya kerja, saya dapat uang. Tapi kalau saya pelayanan, saya keluar uang. Itu prinsip saya. Saudara, di retret ini dalam 3 hari, saya khotbah 10 kali. Saudara pikir saya dapat PK? Enggak lah, sama sekali. Sekali lagi, saudara. Ya. Keluar duit, iya. Setiap kali tambah lagi sekian, oke transfer. Tambah lagi sekian, oke transfer. Kemarin ditantang sama Pak Jo. Ayo beri persembahan buat gedung baru. Ayo transfer. Saudara ya. Saudara, sekali lagi dedikasi. Kita teruskan. Equipment. Saudara, ada banyak pemimpin yang gak pernah belajar. Saya baca buku. Kami sekeluarga itu hobi baca, saudara. Dan saya baca buku setiap bulan. Minimal saya habiskan 2 buku baru setiap bulan sampai sekarang. Anak saya tetap belajar, tetap baca buku. Kami semua, suami saya juga. Saudara, kalau saudara ke rumah saya ya, buku itu ada di mana-mana. Maaf kata ya, buku ada di WC, buku ada di ranjang, buku ada di kamar tengah, buku ada saudara di ruang tamu. Kalau saudara tanya kenapa? Saudara, karena sembari nongkrong di WC, kami semua baca buku, saudara. Saudara, sembari di rumah, capek pulang ya, tiduran, kami baca buku. Saudara, kami punya mesin pijat, kursi pijat lah, bukan mesin. Saudara, ada bukunya juga. Nah, kenapa? Saudara, bahkan anak saya beli, saudara ya, buku yang dibacakan. Mahal-mahal. 1 bulan 500.000. Tujuannya apa? Begitu dia masuk mobil, saudara, otomatis buku dibacakan di telinganya. Buku ekonomi. Saya nggak bisa langganan. Karena apa? Bahasa Inggris, saudara. Nanti banyakan tidurnya daripada dengarnya. Saudara, karena saya kalau dengerin Inggris tuh sayup-sayup, terasa dibuai dan tidur. Ya, saudara, tapi setiap kami, saudara-saudara boleh tanya sama saya soal masak, soal baju, soal ekonomi. Saya membiarkan diri saya dilengkapi, tapi juga secara rohani. Hari ini sebenarnya di YouTube banyak banget. Jadi saudara tinggal ketik ekonomi, saudara bisa dengerin. Saudara tinggal ketik, saudara ya, TikTok tuh. TikTok itu enak, saudara. Sudah diringkas 3 menit, semuanya ada. Mulai dari make up, jahit, bikin pola, saudara ya.
Saya sama Bu Nika itu paling suka saudara cari pola-pola buat penari itu ya. Kami cari di TikTok. Kita bilang, oh ini bikin pola begini gampang banget. Kita bisa bikin bunga begini gampang banget. Saudara ayo belajar. Saudara soal ekonomi saya cari di mana? TikTok. Saya baca tentang saudara ya saham. Saya baca tentang bagaimana keadaan hari ini. Apa ramalannya untuk ekonomi tahun ini. Saya baca di mana? TikTok 3 menit. Saudara, tetapi membuat kita punya pengertian. Setelah itu bawa di hadapan Tuhan. Karena kita bukan orang yang kerja dan bergerak berdasarkan informasi. Tapi kita kerja dan bergerak berdasarkan kehendak Tuhan. Informasi hanya untuk tambahan. Bisa mengerti? Saya berdoa. Ada radikal L-nya. Saya berdoa saudara berani untuk mengambil keputusan-keputusan bersama Tuhan. Maka saudara akan menjadi pemimpin. Saudara yang dahsyat dan luar biasa. Gak ada saudara keputusan yang bisa menyukakan semua orang. Buktinya keputusan Yesus disalib aja. Dari ahli Taurat sampai murid-murid gak setuju. Karena itu mereka meninggalkan Yesus, betul? Pada waktu saya memutuskan untuk melayani orang miskin, saudara yang protes itu hampir saudara seluruh Indonesia. Mereka berkata, why? Kamu lebih cocok jadi pengkhotbah dari gereja satu ke gereja lain. Saudara, pada waktu saya mengambil keputusan untuk blend, artinya untuk menggabungkan 7 pelayanan menjadi satu dengan Pak Petrus Hadi, dengan Pak Agung. Saudara, dan kita pakai nama Bahtera. Saudara, saya dikutuki hampir sedunia. Saudara, mereka punya imajinasi gosip yang saya tidak mudeng. Saudara, dari mana itu? Tetapi tidak bisa tidak. Kita harus sinergi. Dan kita menggabungkan kekuatan. Saudara, selalu ada keputusan yang tidak enak yang harus kita buat. Tapi mari berkata ya. Buat apapun yang Tuhan minta engkau kerjakan. Amin. Saya berani bersaksi. Seumur hidup saya tidak mengambil keputusan favorit. Tapi saya mengambil keputusan yang Tuhan mau. Saya sudah mengambil keputusan itu sejak saya muda. Saudara, pada waktu muda di mana semua teman saya dugem, saya tinggal di Bandung. Saudara, dan hari-hari itu setiap malam minggu itu ke saudara ya. Saudara ke karaoke, ke dugem, acara-acara seperti itu ulang tahunan. Dan hari itu saya memutuskan tidak satu kali pun datang. Karena setiap Sabtu malam minggu saya memilih berbakti. Sekali lagi, beranikan hidupmu radikal. Dan kau akan lihat Tuhan radikal membela saudara. Tuhan bergerak sangat kuat. S-nya servant, hati yang melayani. Saudara, kemampuan, kerinduan, kesukaan melayani. Saya tidak berpanjang, nanti Pak Rolis gak dapat bagian. Hanya honor. Saya berdoa setiap kita punya rasa hormat kepada Tuhan maupun kepada saudara pemimpin. Karena ada banyak orang tidak punya rasa hormat. Seperti yang tadi Bu Nika bilang. Saudara ngomong di belakang. Ngomong kalau di depan pemimpin bilang, ya Bu, di belakang langsung. Baru 2 langkah ngomong gini, rewel. Minta dirubah lagi, gue sebel banget. Saudara, itu gak ada honornya sama sekali. Dan Alkitab berkata, engkau tidak terima berkat, kau terima kutuk. Kau tidak bisa terima warisan dengan sikap seperti itu. Kalau engkau mau terima warisan, engkau mau terima berkat, buat hatimu, hidupmu punya honor di hadapan Tuhan, pemimpin, dan bahkan di hadapan dunia ini. Saudara, ada I-nya, yaitu intelijen, pintar. Saudara, ada banyak orang itu tidak mikir, tidak ngitung. Dan menurut Alkitab loh, itu adalah bodoh. Orang bodoh. Alkitab yang ngomong, gak saya. Yang hidupnya tidak punya fondasi firman Tuhan.
Alkitab berkata orang bodoh yang kalau bikin apapun tidak menghitung. Saya menghitung. Saya tahu begitu mulai retret ini, saya tahu 2M. Saya tahu saya tidak punya uang, tapi saya tahu ini suara Tuhan, ini kehendak Tuhan. Maka saya mulai doa. Saya mulai saudara angkat di hadapan Tuhan peperangan rohani. Dan saya melihat bagaimana dicukupkan sampai akhir. Nanti di akhir session terakhir saudara akan terima pengurapan pemeteraian. Saudara akan terima anggur dan darah. Saudara anggur sebagai lambang darah. Saudara bukan anggur dan darah, tapi anggur sebagai lambang darah. Dan minyak. Saudara akan dimeteraikan tanda T di setiap kepala saudara. Tanda bahwa kalau saudara sudah ditandai bahwa engkau milik Tuhan. Dan tidak ada yang bisa merusaknya. Buat saudara yang ingin pentahiran, selesai makan siang langsung ke saudara, karena ada briefing dan kemudian kita akan pentahiran seperti Naaman. Sehingga sakit penyakit, kecenderungan, dosa, semuanya saudara ya dilepaskan. Sekali lagi saudara bilang, Bu gak usah bawa baju ganti, gak usah. Karena saudara akan kesana dengerin, nyemplung, basah-basah baru masuk mandi sekalian, enak kan? Mandi ganti baju pulang, kan asik saudara ya. Sebelumnya nyemplung dulu pentahiran ya, praktis. Jadi saudara usah bawa apa-apa. Kalau bisa semua barang saudara masukkan semua saudara ya. Di koper kunci, gak ada yang bisa ngambil. Saudara bawa badan aja, jangan pakai HP apapun. Karena saudara mau nyemplung kalau ikut pentahiran. Kalau saudara bilang enggak lah Bu, saya sudah sehat, sudah oke, sudah tidak ada dosa, sudah luar biasa. Kami bersyukur. Karena saya percaya setiap kita waktunya 1, 2, 3 sign. Amin. Dan saudara juga ya harus punya yang namanya parenting. Artinya berlakulah sebagai bapak dan sebagai ibu. Karena setiap kita diangkat untuk membapai bangsa ini. Amin.